Untuk mengetahui perkembangan agenda Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini, kita akan langsung bergabung bersama jurnalis NTV Francisca Rati yang saat ini ada di kawasan Hambalang bersama juru kamera Muhammad Reza. Ya Rati, bisa Anda informasikan kondisi terakhir saat ini persiapan untuk pembekalan calon menteri, wakil menteri di Hambalang oleh Presiden terpilih Subianto. Siapa saja tokoh-tokoh yang sudah nampak hadir dari tadi? Ya, Cakri dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada tepat di depan Padepokan Garuda Yaksa, di mana disinilah tempat yang menjadi tempat pembekalan kepada para calon menteri, calon wakil menteri, dan juga sekaligus calon kepala badan yang dipersiapkan nantinya akan mengisi kabinet Prabowo Gibran di 2024-2029 mendatang. Dan memang sejak tadi pagi sudah banyak rombongan dari calon-calon begitu yang sudah datang dan hadir, dan diperkirakan saat ini semua calon yang terundang begitu sudah ada di dalam. Namun memang bisa dilihat saat ini kita tidak bisa masuk sampai ke dalam begitu untuk mengikuti seperti apa agenda kegiatan pembekalan di dalam. Namun bisa dilihat di sekeliling saya saat ini memang para awak media juga sudah berjaga-jaga di sekitar lokasi, dan juga untuk menanti siapa saja calon-calon yang mungkin masih akan terus berdatangan. Karena sebenarnya seperti yang dalam keterangan persnya kemarin, bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan hari ini rencananya pembekalan itu akan berjalan sejak pagi tadi gitu ya, berarti pagi sekali hari ini. Dan memang untuk undangan sendiri sekitar pukul 7:30 begitu sudah banyak yang mendatangi area Hambalang ini. Dan juga tentunya dari pemantauan kami sejauh ini di area Hambalang ini sudah banyak sekali aparat TNI Polri yang berjaga-jaga untuk mengamankan situasi, mengingat banyaknya tokoh-tokoh nasional dan juga tentunya para calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan, dan khususnya tentunya Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sudah berada di dalam untuk melakukan pembekalan. Dan rencananya pembekalan ini akan berlangsung selama 2 hari ke depan. Namun tidak terkonfirmasi apakah para calon yang terundang ini akan menginap seperti itu. Namun informasinya bahwa sebenarnya di dalam memang sudah disiapkan tempat penginapan. Namun apakah para calon yang terundang ini akan memutuskan untuk menginap atau sebatas pulang pergi saja, ini memang belum terkonfirmasi dari masing-masing calon. Karena jika sejak tadi pagi kami berusaha begitu untuk bisa melakukan wawancara, namun tidak semua calon terundang yang bersedia untuk diwawancara. Dan ada beberapa yang bisa kami sampaikan. Tadi pagi sudah ada Yusril Issa Mahendra, Nusron Wahid, dan Budi Santoso. Juga ada Mutia Hafid, Erlangga Hartarto, dan juga ada dari Yandri Susanto, Fadlison, juga Nusron Wahid begitu yang sudah masuk. Dan juga ada Agus Harimurti Yudhoyono, di mana yang menarik di sini adalah rombongan AHY merupakan rombongan terbanyak yang memasuki kawasan Hambalang ini untuk melakukan pembekalan, dan tampaknya mereka full tim seperti itu saat memasuki area Padepokan ini, di mana di dalamnya memang mereka banyak yang membawa bus untuk masuk ke area Padepokan, dan tampaknya itu banyak sekali kader-kader Demokrat yang turut dibawa untuk ikut melakukan pembekalan di dalam. Dan selain itu juga kami memantau tadi sejumlah menteri-menteri yang masih menjabat di Kabinet Jokowi Maruf Amin juga sudah hadir di lokasi, seperti Sri Mulyani, Budi Ari, dan juga yang lainnya. Zulkifli Hasan juga sudah tampak hadir, dan memang tampaknya pagi ini semua sudah lengkap dan sudah berada di dalam untuk bisa mendapatkan pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara demikian, Cakri. Iya, Rati, bagaimana dengan kehadiran Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka? Apakah juga sudah nampak tiba di Hambalang?
Ya, memang pada saat pemanggilan para calon menteri dan calon wakil menteri selama 2 hari kemarin di Kertanegara, Gibran Rakabuming Raka selaku wakil presiden terpilih tidak pernah tampak begitu ya di kediaman Kertanegara. Namun memang beliau sempat menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka sempat menyatakan itu sepenuhnya akan menjadi hak prerogatif dari presiden terpilih Prabowo Subianto dan menyerahkan sepenuhnya susunan kabinet seperti itu kepada Prabowo, dan tentunya dia juga sudah mendapatkan bocoran-bocoran siapa saja calon-calon yang akan diusung dalam kabinet Prabowo Gibran ke depan. Dan memang pagi ini yang menarik adalah justru di pembekalan ini wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka terlihat sudah memasuki area Padepokan, di mana hari ini beliau tetap menggunakan mobil dengan plat AD, yaitu plat Solo yang selalu menjadi ciri khasnya dari Gibran ini. Dan tadi memang beliau tampak belum begitu mau menyapa begitu ke awak media, dan memang mungkin akibat perjalanan jauh juga tadi memang sempat membuka jendela sedikit begitu, dan kami juga sudah mencoba untuk bisa mendapatkan wawancara atau keterangan dari Gibran sendiri terkait agenda atau apa saja yang nantinya, pembekalan apa saja yang nantinya akan dilakukan pada hari ini. Namun sayangnya kami belum bisa berhasil mewawancarai karena hanya melambaikan tangan saja melalui jendela dan langsung memasuki area Padepokan untuk melakukan acara. Demikian, Cakri. Baik, Rati, tadi sempat Anda katakan juga ini selain tokoh atau calon menteri yang memang sudah diundang hari ini hadir, ada juga kader-kader partai juga yang hadir dan rencananya akan ada pembekalan juga kepada mereka. Apakah ada agenda tertentu nanti yang terpisah begitu yang mungkin Anda ketahui, bisa diinformasikan kepada kami soal itu? Ya, memang sejak tadi pagi kami berusaha begitu ya untuk menggali informasi terkait pembekalan apa saja yang sebenarnya nanti akan dilakukan di dalam selama 2 hari ke depan. Memang namun beberapa yang bisa atau memberikan statement seperti itu, seperti Mutia Hafid tadi menyatakan bahwa mereka belum tahu sepenuhnya seperti apa agenda pembekalan selama 2 hari ke depan ini. Mereka hanya memenuhi undangan dari presiden terpilih, di mana sebelumnya mereka sudah diundang ke Kertanegara untuk menyatakan kesiapan dan tentunya juga kesediaannya untuk bisa membantu kabinet Prabowo Gibran di 2024 hingga 2029 mendatang. Dan tampaknya pembekalan kali ini dengan adanya statement kesiapan dan tentunya kesediaan dari para calon yang terundang ini akan menjadi sebuah rangkaian untuk memberikan visi dan misi yang jelas, dan tentunya bisa jadi ini merupakan mapping begitu, di manakah posisi-posisi dari para calon yang terundang nantinya, posisi-posisi yang cocok dari mereka ini seperti apa posisi yang terbaik untuk mereka untuk bisa ditempatkan di kabinet Prabowo Gibran mendatang. Dan tentunya ini hal yang menarik karena sebelumnya Ketua Harian DPP Gerindra sendiri, Dasko, menyatakan bahwa memang kondisi tentang kabinet ini masih berlangsung dinamis begitu, masih bisa ada peluang-peluang atau celah bagaimana adanya perombakan-perombakan sebelum nantinya adanya pelantikan dari presiden dan wakil presiden terpilih di 20 Oktober 2024 mendatang. Dan ini yang kita tunggu, apakah para terundang ini nantinya akan pasti menempatkan posisi di kabinet atau masih ada perubahan-perubahan ke depan, karena mengingat masih ada usungan-usungan kandidat. Salah satunya yang paling menarik adalah dari PDIP yang memang hingga kini belum terdengar seperti itu, apakah ada kejelasan bahwa posisinya berada di pemerintahan atau justru di luar pemerintahan. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang menarik untuk ditunggu. Sementara demikian, Cakri. Baik, Francisca Rati, terima kasih untuk laporan Anda untuk saat ini, dan kami akan kembali menghubungi Anda untuk mendapatkan informasi terkini lainnya dari Hambalang. Selamat bertugas kembali.